Perkenalkan, saya Saliri Kistompul. Saya akan membawa studi kasus kisah tentang John Dewey. Baik, John Dewey adalah seorang filsuf, pendidik dan psikolog asal Amerika yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan pendidikan dan pemikiran sosial. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh pendidikan progresif yang mengadvokasikan pendekatan pendidikan yang lebih berpusat pada siswa, pengalaman praktis, dan pembelajaran berbasis masalah. Dewey juga mendukung konsep belajar dengan melakukan atau learn by doing pendidikan sebagai alat untuk mengembangkan pemikiran kritis dan partisipasi aktif dalam masyarakat. Kontribusi pemikiran yang meliputi teori pembelajaran, pendidikan demokratis, dan filosofi pendidikan. Apa peran utama John Dewey dalam sejarah pendidikan? Peran utama John Dewey dalam sejarah pendidikan adalah sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam pengembangan pendidikan progresif dan pendekatan pendidikan modern, yaitu dengan memperkenalkan learning by doing atau artinya belajar dengan melakukan, di mana siswa belajar melalui pengalaman praktis, tindakan langsung, eksperimen, dan pemecahan masalah. Ia mendorong penyesuaian dari pendekatan berpusat pada guru menjadi ke pendekatan besar pada siswa, mempromosikan pendekatan pembelajaran berbasis masalah, di mana siswa menghadapi masalah nyata dan pembelajaran untuk mencari solusi. Lalu, apa yang didapat? John Dewey adalah seorang filsuf, pendidik, psikolog Amerika yang memiliki peran utama dalam perkembangan pendidikan progresif dan pendekatan belajar dengan melakukannya. Ia juga dikenal sebagai pemikiran demokratisnya tentang pendidikan. Bagaimana John Dewey mempengaruhi perkembangan pendidikan anak usia dini? John Dewey memiliki pengaruh signifikan dalam perkembangan pendidikan anak usia dini. Beberapa cara bagaimana John Dewey mempengaruhi pendidikan anak usia dini meliputi melakukan pentingnya pemahaman tahap awal perkembangan anak dalam pendidikan. Ia memahami bahwa anak-anak pada usia dini memiliki kebutuhan dan karakteristik perkembangan yang berbeda, dan pendidikan harus memperhatikan hal ini, menekankan pentingnya pengalaman praktis dalam pembelajaran anak usia dini. Ia berpendapat bahwa anak-anak belajar dengan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya dan melakukan eksperimen. Lalu, hasilnya atau outputnya adalah John Dewey mengarahi perkembangan pendidikan anak usia dini dengan menggarisbawahi pentingnya tahap awal perkembangan anak dan perkembangan keterampilan sosial dan kognitif sejak dini. Bagaimana Dewey memandang pentingnya pengalaman dalam pembelajaran? John Dewey sangat memandang pentingnya pengalaman dalam pembelajaran. Bagi Dewey, pengalaman bukan hanya unsur tambahan dalam proses pembelajaran, melainkan inti dari pembelajaran yang efektif. Dewey menganggap pengalaman nyata sebagai titik awal dalam proses pembelajaran. Ia percaya bahwa pembelajaran dimulai dengan pengalaman siswa, baik pengalaman langsung yang diperoleh dari aktivitas fisik maupun pengalaman mental yang melibatkan refleksi. Ia berpendapat bahwa pengalaman adalah sumber utama pembelajaran. Siswa belajar melalui interaksi dengan lingkungan mereka, tindakan eksperimen, dan masalah yang mereka hadapi. Ia mendukung pengembangan kurikulum yang didasarkan pada pengalaman. Lalu, kita tahu hasilnya adalah John Dewey memandang pentingnya pengalaman dalam pembelajaran, dan ia percaya bahwa pengalaman praktis adalah sumber belajar yang kuat. Untuk feedback dari studi kasus John Dewey, pertama, diharapkan pendidikan dunia saat ini bisa berlandaskan dan meniru hasil pemikiran John Dewey, karena pendekatan learning by doing atau belajar dengan melakukannya merupakan metode pembelajaran yang efektif dan dapat dipahami oleh siswa-siswa yang belajar. Lalu kedua adalah kita sebenarnya harus fokus terhadap tumbuh kembang anak-anak kita. Setiap anak lahir dengan keistimewaannya masing-masing. Hal ini sesuai dengan pemikiran John Dewey yang mempengaruhi perkembangan pendidikan anak usia dini. Lalu ketiga, berkaca dari pemikiran John Dewey, kita harus menerapkan pembelajaran dan berbasis kegiatan. Banyak tenaga pendidikan hanya mengajarkan teori-teori saja, padahal pembelajaran dengan melakukan adalah metode yang efektif. Sekian dari saya. Maaf bila ada salah-salah kata. Jika ada kurang dari apa yang saya ucapkan atau salah dari yang saya ucapkan, mohon maaf. Ini adalah sedikit dari tugas untuk Anda pendidikan. Terima kasih.